Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi dan menemani hari-harinya teman-teman lagi. Di video kali ini teman-teman aku awali kegiatan aku dengan beberes di area kamar nih teman-teman. Nah, siapa nih di antara kalian yang kemarin tuh komen suka banget sama spray aku yang ini? Karena warnanya tuh cantik banget ya teman-teman. Warna hijau kombinasi sama warna pink, cantik banget. Beneran deh, aku juga suka banget sama spray aku yang ini ya teman-teman. Seger gitu ya kelihatannya. Ini tuh spray aku belinya dulu harganya tuh murah meriah ya teman-teman. Kayaknya sih di bawah 50.000 ya aku belinya. Jadi ini aku beli waktu itu tuh di TikTok Shop ya. Tapi sekarang kan TikTok Shop udah ditutup ya teman-teman. Cuman kalau di Shopee kayaknya juga ada sih teman-teman. Nah, di sini tuh aku memang kalau untuk beres-beres kamar teman-teman, aku tuh nggak yang selalu kayak mewajibkan pagi-pagi tuh wajib beberes kamar dulu tuh, enggak gitu ya. Pokoknya mana kerjaan yang memang aku bisa pegang terlebih dahulu, ya udah itu yang aku beresin dulu gitu ya. Karena dengan adanya bocil, terkadang itu ya nggak bisa nggak bisa pasti lah gitu teman-teman, jadwalnya kita gitu ya, baik jadwal beberes ataupun jadwal yang lainnya gitu. Jadi ya udah sebisanya aja, segimana pasnya aja gitu ya untuk waktunya. Kamar udah beres, di sini aku lanjut keluar. Ini aku mau bersih-bersih nih teman-teman. Pokoknya hari ini tuh ceritanya tuh cleaning motivation ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua nih yang sekarang itu lagi mager gitu ya, wajib banget nonton video aku ini sampai selesai. Dan semoga setelah nonton video aku ini tuh kalian tuh juga bersemangat ya dalam menjalani segala aktivitasnya kalian. Ayo yang tim rebahan mulu nih, ayo teman-teman bergerak juga buat beberes ya. Di saat kita rebahan teman-teman, tetap ya nggak bakalan ada yang ngerjain kerjaan kita ya. Malah kalau misalnya kita nunda-nunda kerjaan kita, malah nanti itu bakalan tambah banyak gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita itu harus benar-benar cari cara gimana caranya agar kita itu moodnya bagus dan semangatnya itu tuh kembali membara-bara. Kalau aku sendiri sih teman-teman, nggak yang selalu setiap hari itu semangat ya, pasti ada magernya juga. Tapi tetap ya teman-teman, walaupun aku tuh mager, aku tuh pasti berusaha banget gimana caranya biar aku tuh magernya nggak berlama-lama gitu ya. Entah misalnya aku tuh nyari video kesukaan aku gitu yang bisa bikin aku tuh semangat gitu ya. Ataupun mungkin kayak ngopi, ataupun mungkin kayak melakukan aktivitas yang aku senengin dulu gitu ya untuk membangkitkan mood. Setelah itu baru deh aku tuh gercep buat beraktivitas ya. Karena yang namanya ibu rumah tangga, kerjaannya kan bukan itu aja ya teman-teman, pasti banyak kerjaan yang lain. Jadi terkadang tuh kita ngerasa capek, ngerasa lelah, ngerasa jenuh gitu ya dengan kerjaan kita. Makanya terkadang itu juga perlulah gitu ya me time. Me time itu pokoknya perlu banget ya teman-teman. Dan menurut aku me time itu nggak yang harus jalan-jalan keluar atau misalnya ngopi-ngopi di kafe gitu ya, ataupun mungkin makan-makan enak gitu ya di luar, itu enggak ya teman-teman. Menurut aku me time itu kita punya waktu untuk menyenangkan diri kita sendiri. Bisa caranya itu dengan istirahat, dengan tidur gitu ya, ataupun dengan rebahan sambil scroll sebentar gitu ya. Pokoknya berusaha sih teman-teman gimana caranya kita itu bisa bangkitin mood kita. Ya menurut aku hanya kita sih yang tahu apa yang kita sukai. Jadi ya kita lakukan aktivitas yang kita sukai. Setelah itu mood kita bagus, baru deh lanjut aktivitas ya teman-teman. Pokoknya mager itu jangan dipelihara lama-lama, karena itu hanya akan bikin diri kita sendiri akan susah ya. Otomatis kan kerjaan kita numpuk tuh ya. Jadi ujung-ujungnya nanti tuh malah tambah capek gitu ya teman-teman. Jadi ya usahakan kalau misalnya kita mager jangan terlalu berlama-lama, karena kerjaan kita itu nggak bakalan bisa selesai dengan sendirinya ya. Tetap ya teman-teman kita yang harus mengerjakannya. Walaupun suara aku tuh masih bindeng teman-teman, dan posisinya di sini aku tuh masih batuk, aku berharap suara aku tuh masih kedengaran bersemangat ya. Jadi kalian yang denger, yang nonton video aku gitu ya, bisa tetap bersemangat gitu ya teman-teman, walaupun suara aku tuh lagi bindeng.
Untuk kesehatan badan ya teman-teman, itu tuh memang aku ada masanya gitu ya, kayak drop banget rasanya teman-teman. Dan itu tuh biasanya habis maghrib ya. Nah kalau udah habis maghrib, itu biasanya badanku tuh udah capek banget teman-teman, terus bawaannya tuh pengen rebahan gitu ya. Dan biasanya juga kepalaku sering sakit. Tapi kalau udah di siang hari tuh ya udah kayak biasa aja sih gitu ya keadaan badan tuh teman-teman. Cuman memang kalau untuk pilek sama batuknya itu masih lumayan berat. Makanya aku tuh sekarang ini kebanyakan minumnya yang anget-anget ya teman-teman, dan bener-bener stop total minum yang dingin-dingin ya, baik air putih dingin gitu ya, apalagi yang lain-lain lah pokoknya yang dingin-dingin gitu aku bener-bener stop. Aku tuh sekarang tuh lebih mengutamakan minum air yang anget-anget gitu. Bahkan sampai tidur pun teman-teman aku tuh bawa air minum ya, karena memang kalau pas batuk itu tenggorokan kan sakit gitu ya, bisa jadi di malam hari tenggorokan sakit gitu kan, udah ada air minum di dekat aku. Nah teman-teman, balik ke videonya lagi. Setelah tadi di belakang rumah yang aku sapu-sapu, di sini aku lanjut ke area depan juga. Di area belakang rumah itu tadi teman-teman itu berantakannya karena kadang tong sampah itu ditumpahin sama ayam ya, karena memang banyak banget ayam tetangga di sini. Jadi kadang tong sampah itu, kadang kan aku suka buangin sampah makanan kadang ya ke situ. Nah teman-teman, kadang itu suka diceker-cekerin sama ayam, dan alhasil kadang tong sampahnya itu roboh, hasilnya berserakan lah sama sampahnya gitu ya. Makanya itu jadi kayak kotor banget di area belakang ya teman-teman. Kalau di area depan ini kebanyakan sampahnya itu adalah sampah dedaunan sama sampah bungkusan jajannya anak-anak. Aku tuh padahal udah ngebiasain anak-anak buat buang sampah ya teman-teman. Padahal aku ada tempat sampah gitu ya di dapur gitu. Nah aku tuh sering suruh anak-anak buang sampah ke situ. Ya kadang-kadang dibuang teman-teman ke situ, kadang dibuang keluar juga, kadang ya udah dimerantakin aja di rumah gitu ya. Ya namanya juga anak-anak teman-teman, walaupun udah sering diajarin, kadang itu ya tetap juga mereka itu nggak melakukan apa yang kita ajarin gitu ya. Tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi, namanya juga anak-anak. Setegas-tegasnya kita sama anak, kita tuh juga nggak boleh yang terlalu tegas-tegas banget ya, karena kan mereka masih kecil. Kalau aku sendiri sih teman-teman ya, jujur sering banget aku tuh ngomel kadang sama si anak-anak, sering marah-marah sendiri gitu ya. Karena menurut aku beban ngurus anak-anak itu lumayan berat ya teman-teman, pokoknya berat banget lah, bukan lumayan sih, memang berat banget gitu ya. Dan terkadang mental kita itu bener-bener jatuh tuh di situ gitu ya, di ngurusin anak-anak gitu. Apalagi kalau seandainya punya suami yang nggak mau tahu urusan anak-anak, yang nggak mau bantu jaga anak-anak, yang nggak mau bantu ngurus anak-anak, dan kayak nggak mau tahu tentang anak-anak tuh gimana gitu ya. Nah itu pasti bakalan jadi jadi beban mental banget sih buat kita ya teman-teman. Makanya kalau jadi seorang ibu rumah tangga gitu ya, menurut aku tuh mentalnya tuh harus benar-benar lebih kuat ya teman-teman. Apalagi kayak aku ini ya, ibu rumah tangga yang memang keseringannya di rumah, jarang diajak jalan-jalan gitu ya. Bukan karena nggak bisa jalan-jalan teman-teman, karena memang waktunya yang nggak ada gitu. Apalagi kan Pak suami itu siang kerja, dan kerjanya itu kan berat ya teman-teman. Kalau urusan kerja kebun itu memang berat. Jadi kalau malam itu ya udah istirahat gitu. Palingan kalau kami itu jalan ya udah kayak sebatas ke minimarket gitu-gitulah teman-teman ya, atau ngajakin anak-anak jajan es krim atau jajan susu gitu ya. Pokoknya gitu-gitu aja sih ya. Cuman kalau udah pergi-pergi kayak gitu, kalau misalnya pas nggak yang lagi belanja-belanja banget gitu ya, biasanya aku nggak videoin sih, karena menurut aku repot aja. Tapi kalau pas lagi kayak misalnya belanja, ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dibeli gitu ya, nah itu nggak apa-apa sih di videoin, karena biasanya kalau udah kayak gitu Pak suaminya juga ngerti teman-teman. Nanti anak-anak aku beliin es krim, terus anak-anak sama Pak suami tuh nunggu di depan minimarket, dan aku tuh belanja gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, kita lanjut dulu ke videonya ya. Lain yang dikerjakan, lain yang diceritakan ya. Jadi nggak apa-apa lah ya teman-teman. Daripada aku hanya menjelaskan apa yang ada di video, takutnya kalian tuh malah bosan. Pokoknya buat kalian yang sekarang tuh lagi mager-mageran, wajib banget langsung gerak cepat teman-teman buat membereskan kerjaan kalian, karena kerjaan kalian nggak akan beres dengan sendirinya ya. Kalau kalian mager-mageran, kerjaan kalian akan numpuk jauh lebih banyak, dan pastinya nanti tuh bakal lebih effort lagi buat menyelesaikannya. Jadi jangan suka menumpuk-numpuk kerjaan ya teman-teman, karena kalau misalnya kita udah beresan, rasanya itu kayak lebih lega gitu teman-teman. Nah alhamdulillah teman-teman, halamanku udah bersih. Oke deh, di sini aku lanjut ke dapur. Ini aku mau refill beras. Oh iya, yang kemarin itu nyaranin aku, Bun, tanamin bunga dong yang lebih banyak di halamannya gitu ya, atau misalnya bikin bunga gantung juga gitu ya.
Aku udah ngomong sih teman-teman ke Pak suami dan karena kan aku memang nggak telaten ya teman-teman ngurus-ngurus tanaman, jadi memang harus ada yang kayak ngingetin gitu ya, terus harus ada yang kayak bantuin juga gitu ya. Makanya aku tuh nunggu persetujuannya Pak suami ya, biar Pak suami itu sesekali juga ngebantuin aku ngejaga gitu. Dan alhamdulillahnya Pak suami itu udah setuju teman-teman. Alhamdulillah banget ya, katanya nanti kalau misalnya bunganya udah ada biar dibantuin buat dibikinin tempatnya gitu ya di depan. Cuman ya itu sekarang yang jadi masalah, bunganya belum ada teman-teman, dan kayaknya harus juga ngumpulin dana buat beli potnya gitu ya. Karena kan beli pot bunga itu juga lumayan ya. Untuk harga untuk pot bunga yang gede-gede itu kalau di sini tuh bisa sekitar 20.000 sampai 30.000-an teman-teman satu ya, yang pot yang biasa gitu ya, bahkan mungkin lebih gitu. Jadi itu kan memang bener-bener kayak kayak lumayan banget gitu kan. Jadinya aku tuh harus sabar dulu ya, nggak bisa apa-apa tuh semuanya harus langsung jadi gitu ya teman-teman. Maklumlah teman-teman, aku nih orang yang hidupnya itu ya serba kayak gini gitu ya, nggak bisa kalau apa-apa tuh harus langsung dapet tuh, enggak gitu ya. Pokoknya harus bersabar, harus bener-bener berusaha gitu ya buat mendapatkan dan buat mewujudkan apapun yang aku mau. Mungkin bagi sebagian orang ya teman-teman bakalan mikir ya aku tuh terlalu perhitungan gitu ya, padahal aku udah punya pendapatan sendiri, kenapa aku tuh nggak beli ini nggak beli itu. Karena menurut aku gini teman-teman, kalau pendapatan aku hanya aku buatkan untuk memenuhi keinginan aku, berarti aku tuh kerja ya cuman buat memenuhi keinginan doang gitu ya, nggak bakalan bisa aku mewujudkan impian-impian aku sama keluarga aku gitu ya. Berarti aku hanya ingin memuaskan diri aku sendiri gitu. Jadi aku tuh lebih seneng pendapatan yang aku terima itu memang benar-benar kami alokasikan buat keperluan kami bersama gitu ya teman-teman, atau buat tabungan kami bersama gitu. Jadi kalau misalnya aku ada belanja-belanja yang lain-lain itu palingan aku hanya sisihkan sedikit aja, karena aku ingin teman-teman apa yang aku dapatkan ini menghasilkan sesuatu yang benar-benar kelihatan besar dan bermanfaat pastinya gitu ya. Makanya kalau untuk hal-hal yang kecil-kecil aku nggak apa-apa nabung sedikit-sedikit aja. Oke deh teman-teman, kita balik dulu ke videonya ya teman-teman. Nah setelah di bagian luar bersih, aku tuh ke rumah pastinya ya, ke dapur. Ini aku mau beresin cucian piring juga, karena memang cucian piring adalah salah satu yang bikin dapur itu berantakan ya. Jadi kalau bisa cucian piring itu benar-benar harus dikelarkan ya teman-teman, biar dapur itu benar-benar enak banget dilihat gitu ya. Karena kalau misalnya dapur itu udah rapi tapi ada cucian piring tetap aja kelihatan berantakan. Jadi kudu diberesin ini cucian piring ya. Gimana nih teman-teman, kalian udah beresan belum pas lagi nonton video aku ini? Semoga kalian tuh udah beresan ya, kerjanya udah selesai dan kaliannya juga udah nyantai ya teman-teman, biar kalian itu bisa fokus untuk nonton video aku. Dan pastinya biar kalian itu enak gitu ya ngedenger video aku tuh yang ngoceh-ngoceh sambil istirahat. Oke, alhamdulillah ini cucian piringnya udah selesai juga. Aku rasa cukup sampai di sini dulu videoku kali ini ya. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Dan buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.